Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini perkenalkan nama saya Arin Daniah dengan NIM 212406048. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang variabel dan konstan. Jadi, kita akan menjelaskan dulu tentang variabel. Nah, di sini apa sih variabel itu? Variabel itu adalah suatu pemrograman yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai atau data yang dapat digunakan nanti dalam suatu pemrograman. Terus, apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu dapat menggunakan data di berbagai tempat dan membuat perubahan pada data tersebut. Bagaimana sih cara mendeklarasi variabel ini? Jadi, cara mendeklarasikan variabel, kita menggunakan let. Let ini adalah deklarasi bahwa kita akan menentukan sebuah variabel. Nah, dan di sini adalah nama variabelnya. Dan ini adalah nilai variabelnya. Nah, di sini kita membuat deklarasi variabel dengan menggunakan string. Jadi kita menggunakan tanda petik 2 kalau kita ingin menggunakan string. Nah, bisa juga kita menggunakan tipe data integer, tetapi kita tidak memerlukan tanda petik. Contohnya, misalnya let height sama dengan 40 gitu. Kita buat konsol dengan height. Atau bisa kita tambah tahun. Nah, ini kita coba run. Kita save dulu lalu kita run. Nah, itu dia hasilnya. Jadi kita juga kalau tanpa pertambahan string ini juga boleh, tapi hasilnya yang keluar high ini nama variabelnya dan nilainya yang keluar yaitu 40. Jadi kita tambahin stringnya yaitu dengan tulisan tahun. Jadi 40 tahun gitu. Dan yang atas juga string, kita buat namanya variabelnya halo lalu kita eh, panggil dia dengan nama variabelnya, maka yang keluar adalah selamat datang. Seperti nilainya kita buat selamat datang, maka yang keluar akan selamat datang. Jadi ini juga bisa kita buat kayak diulang-ulang gitu, tapi nama variabelnya tetap sama. Bisa juga kita buat uh, let yang berbeda, seperti ini, kan dia letnya ada banyak berbeda. Tuh. Jadi kita bisa buat variabel lebih gitu. Dan lagi selanjutnya yaitu adalah konstanta. Nah, saya sudah buat contohnya di bawah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kita buat variabel and string. Ini sama contohnya seperti yang di atas, kita buat misalnya let nama variabelnya yaitu buah, apel. Nah, kita buat di bawahnya, kita panggil nama buahnya apel. Dan kita juga bisa menambahi, misalnya integer kita juga bisa, menambah tipe data maksudnya. Kita bisa juga menambah string yang lain juga bisa. Jadi kayak gitu. Tetapi jika kita tidak memanggil nama variabel di dalam konsol ini, kita tidak di dalam tag ini kita tidak bisa memanggilnya, tidak bisa muncul gitu. Misalnya variabelnya tidak bakal muncul kalau misalnya kita tidak meletakkan nama variabelnya di dalam konsol log ini. Lalu
Bisa saja kita coba. Dan lagi ada variabel karakteristik. Nah, jadi ini misal karakteristik ini misalnya tadi yang saya jelaskan yang tentang integer. Misalnya kita buat let hitung sama dengan 150. Nah, lalu kita buat stringnya, beberapa string. Di sini sih saya menggunakan 2 string, lalu menggunakan satu nama variabel dan satu tipe data integer. Bisa langsung saja kita coba. Misalnya di sini saya buat berapa harga sepeda listrik dan harga sepeda tersebut adalah maka uh, nama variabel ini akan dikalikan dengan tipe data integer. Langsung saja kita coba bagaimana hasilnya. Di sini saya mengkalikannya 200.000 dikali 150. Nah, ini dia yang tadi pertama sudah ada deklarasi variabelnya selamat datang dan 40 tahun, lalu ada apel, ada coklat apel, seperti ini kan, ada apel, nilainya kita buat nama variabelnya buah ditambah coklat, jadinya hasil apel coklat gitu. Jadi karena di sini kita tidak buat nama variabel, maka yang keluar hanya itadakimasu. Lalu yang kita buat dari ini gabungan antara string, integer, dan nama variabel, maka hasilnya akan seperti ini. Berapa harga sepeda listrik? Harga sepeda listrik tersebut adalah 30 juta gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai konstan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih konstan itu. Konstan adalah suatu lokasi yang menyimpan yang menyim, yang penyi- suatu lokasi penyimpanan yang berisikan nilai yang sifatnya tetap dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Uh, Berbeda dengan variabel yang isinya nilainya dapat diubah, bahkan dihapus selama program berjalan, sebuah konstanta jika telah diberikan nilai, maka tidak dapat dirubah lagi dalam kode pemrograman. Hal ini sesuai dengan namanya yaitu konstan. Dan apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk mencegah perubahan nilai. Konstan ini juga dapat mencegah perubahan yang tidak diinginkan supaya kode kita lebih aman. Gitu. Lalu saya akan menjelaskan tentang deklarasi konstan. Nah, pertama kan variabel kita menggunakan let, sekarang kita konstan menggunakan cons gitu. Jadi ini adalah nilai konstannya, ini adalah nama konstannya dan ini adalah nilai dari nama konstannya. Dan jika ini juga sama seperti variabel tadi, jika kita memanggil nama nilai konstannya, maka yang keluar adalah permata. Dan ini dan di sini juga kita menambahkan nilai string di dalam konstan, apakah bisa gitu. Dan di sini kita akan mencobanya dengan menggunakan lambang dolar ini, S ini. Ini berfungsi untuk menambahkan beberapa konstan. Konstan ya. Hmm. Nah, di sini kita buat konstan lain dengan tipe data integer. Yang pertama kan dengan tipe data string. Yang kedua kita membuat dengan tipe data integer. Yang dimana di tipe data integer itu dengan berjumlah
15 juta. Lalu kita coba run aja, dan ini ada tipe data ada nama variabel, nama konstannya kita bagi dengan tipe data integer yaitu 20. Apakah bisa? Coba langsung kita coba ya. Nah, di sini pertama kita buat di sini jadi komentar dulu. Langsung saja kita save, lalu kita run. Nah, yang keluar adalah seperti ini. Yang pertama konstan yang nilai yang nama konstannya adalah nilai, yang keluar nilainya adalah permata. Sama seperti variabel tadi. Dan ini adalah campuran string dengan nama konstannya. Nah, hasilnya seperti ini. Misalnya stringnya kita buat, dan di setiap konstan ini kita memakai tanda seperti ini, tanda backtick namanya, kalau nggak salah. Ya, ini namanya. Kita menggunakan tanda backtick. Tanda backtick ini berbeda dengan tanda petik satu tunggal ataupun petik dua. Jadi, untuk mendeklarasinya kita menggunakan tanda backtick yang ada di bawah escape kalau misalnya komputer atau laptop. Nah, ini dia hasilnya. Kita tambahkan nama konstannya, maka yang keluar adalah ini adalah permata, nilai dari konstannya. Lalu ruby dan safir ini adalah nilai dari nilai dari tipe data stringnya. Lalu cost jumlah ini kita buat 15 juta, maka kalau misal kita buat konsol log jumlah, maka yang keluar hasilnya cuma 15 juta. Kalau misalnya dibagi dengan 20 dengan tipe data integer, maka hasilnya 750.000 gitu. Nah, di sini ada satu contoh lagi yang saya buat. Konsol log harga permata tersebut adalah jumlah dari nama konstan yang jumlah ini, lalu dikali dengan 200 tipe data. Kita membuat tipe data integer. Apakah bisa gitu? Kita coba. Apakah bisa dia letaknya di luar? Apakah ini dibaca string atau dibaca tipe data integer? Nah, mari kita coba. Kita save dulu. Nah, hasilnya tidak terjumlah gitu, tidak terkalikan gitu, karena dia dibaca tipe data string, karena ada letaknya di luar. Jadi, coba kita letaknya di dalam, apakah dia terbaca atau tidak. Kita save, lalu kita simpan. Nah, dia terbaca. Jadi, jika ingin menjumlahkan, dia harus di dalam kurung kurawal ini. Kalau kita ingin menambahkan tipe data integernya, jika di luar dia tidak akan terbaca. Maksudnya dia terbaca, tapi terbaca tipe data string, bukan tipe data integer gitu. Jadi, jika kita ingin menambahkan tipe data integer, maka kita meletakkannya di dalam kurung kurawal gitu. Jadi, hasilnya juga terbaca, yaitu 15 juta dikali 200, hasilnya 3 miliar gitu. Jadi, harga permata tersebut adalah 3 miliar. Nah, itu dia sih. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebih mohon maaf, atau ada tutur kata yang salah juga mohon maaf. Eh, di sini saya juga masih belajar, jadi
untuk kesempurnaan yang lebih atau untuk pengetahuan yang lebih, saya juga ingin belajar lebih dari Kak Eva. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.